Halo semua, saya mewakili kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Hartati Syanturi, Romasina Baban, Resmida Butar-Butar, Rotua Maria Belen Syahaan, dan Parida Silaban akan menjelaskan tugas manajemen tentang perkembangan ilmu manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Dan ternyata, manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya, piramida yang ada di Mesir. Piramida ini tidak berhasil tanpa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah siap. Selain piramida, juga ada Mekah, Menara Pisa, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manajemen bukan merupakan ilmu baru. Di samping ada gambar piramida yang ada di Mesir, dan yang kedua Menara Pisa yang ada di Italia. Berikutnya kita akan membahas tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen itu terbagi ke dalam 5 aliran. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Yang kedua, aliran teori organisasi klasik. Yang ketiga, aliran tingkah laku atau perilaku. Yang keempat, aliran ilmu manajemen. Dan yang terakhir, aliran manajemen modern atau kontemporer. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Adapun pendahulu atau pionirnya yaitu yang pertama, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Dia adalah seorang pembaru dan juga seorang industrialis dari Inggris yang juga merupakan tokoh pertama yang menyatakan bahwa yang pertama, perlunya jumlah sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua, peningkatan kondisi karyawan dapat meningkatkan hasil produksi. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage pada tahun 1792 sampai pada tahun 1871. Dia adalah seorang ahli matematika dari Inggris yang pertama kali berbicara mengenai yang pertama, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, misalnya penerapan prinsip ilmiah dalam proses kerja dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya serta pekerja yang dapat dilatih keterampilan tertentu dan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kita lanjut, adapun kontributor dalam aliran manajemen ilmiah yaitu yang pertama, Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Dia dikenal dengan istilah Bapak Manajemen Ilmiah. Dia mengatakan bahwa manajemen dan tenaga kerja mempunyai kepentingan bersama dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menurutnya menggunakan studi gerak dan waktu atau yang dalam bahasa Inggris disebut time and motion study. Yang ketiga, penentuan upah per potong atau differential rate system atau sistem tarif yang berbeda. Yang kedua, kontributor yang kedua yaitu Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Mereka mengatakan bahwa mempelajari kelelahan dan gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Yang kedua, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi beban. Lanjut, kita ke kontributor yang ketiga yaitu Henry L. John pada tahun
1861 sampai 1919. Dia menyatakan bahwa kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, diperlukannya seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, berlakunya sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas pekerja. Yang keempat, adanya penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Yang kelima, kontribusi terbesarnya adalah penggunaan bagan Gantt atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Kontributor keempat yaitu Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931. Dia mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Yang pertama, tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan itu harus masuk akal. Yang ketiga, adanya staf yang handal. Yang keempat, harus disiplin. Kelima, adanya balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan yang dibuat itu terpercaya, segera, dan akurat. Yang ketujuh, pemberian perintah dan pengurutan kerja terhadap pekerja. Yang kedelapan, adanya metode dan waktu setiap kegiatan. Yang kesembilan, kondisi yang distandarisasi. Yang kesepuluh, operasi yang distandarisasi. Kesebelas, instruksi praktis tertulis yang standar. Dan yang terakhir, ada rencana insentif atau bonus. Kita lanjut. Adapun kontribusi dan keterbatasan aliran manajemen ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kontribusinya. Kontribusinya yang pertama adalah teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti gerak dan waktu telah membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah para karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, desain kerja untuk mencari cara terbaik melaksanakan tugas. Adapun keterbatasannya antaranya, yang pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Yang kedua, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tetapi tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawannya. Yang ketiga, mengabaikan kepuasan kerja. Yang kedua, kita akan membahas aliran teori organisasi klasik. Aliran teori organisasi klasik adalah suatu usaha yang dipelopori oleh Henry Fayol untuk mengenali prinsip-prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Adapun kontributor yang berpengaruh terhadap aliran teori organisasi klasik, yang pertama, Henry Fayol itu sendiri, yang kedua, James D. Money, yang ketiga, Max Weber, yang keempat, Mary Parker Follett, dan yang terakhir, Chester E. Barnett. Kontributor yang pertama yaitu Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Dia dikenal sebagai bapak aliran teori klasik. Henry Fayol menyatakan kegiatan bisnis dibagi dalam 6 kegiatan pokok. Yang pertama, teknis atau memproduksi produk. Yang kedua, komersial, yaitu membeli bahan baku dan menjual produk. Yang ketiga, keuangan, yaitu mencari dan menggunakan dana. Yang keempat, keamanan, yaitu menjaga karyawan dan kekayaan perusahaan. Yang kelima yaitu akuntansi,
mencatat dan mengukur transaksi. Yang keenam, manajemen. Henry Fayol membagi kegiatan manajerial menjadi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan 4. Pengendalian. Kontributor yang kedua yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Ia menyatakan bahwa 1. Mengembangkan teori birokrasi, aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. 2. Birokrasi, organisasi dengan struktur formal dan hierarkis yang disahkan, juga merujuk pada proses struktur formal di dalam sebuah organisasi. 3. Digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Kontributor yang ketiga yaitu Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Ia menyatakan bahwa yang pertama, memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi dalam analisisnya. Kedua, model perilaku pengendalian organisasi atau pengendalian diri. Ketiga, pengendalian kelompok. 4. Pengendalian bersama, dan yang terakhir pioner dalam aliran perilaku. Kontributor keempat yaitu Chester E. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Ia menyatakan bahwa 1. Mengembangkan teori organisasi. 2. Dalam organisasi formal, seperti perusahaan, terdapat kelompok informal. Keseimbangan antara tujuan organisasi dan individu. Konsep zone of acceptance atau wilayah penerimaan. Ketiga, pioner dalam aliran perilaku. Adapun di bawah disertakan foto dari kontributor aliran manajemen klasik, di antaranya Henry Fayol. Yang kedua, Max Weber. Yang ketiga, Mary Parker Follett. Dan yang terakhir, Chester E. Barnard. Kita lanjut, yang ketiga ada aliran perilaku. Dalam aliran perilaku, itu menggunakan pendekatan hubungan manusiawi yang terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama itu ada studi Hawthorne. Studi Hawthorne dilakukan di pabrik Western Electric Company di Hawthorne, dekat kota Chicago, Amerika Serikat, yang disponsori oleh General Electric. Yang kedua, studi Hawthorne berpengaruh pada tingkat cahaya penerangan di tempat kerja terhadap produktivitas. Studi Hawthorne itu membagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari kelompok pertama dengan tingkat penerangan diubah-ubah dan kelompok kedua yang merupakan kelompok pengendali atau control group, di mana kondisi penerangannya tidak diubah sama sekali. Hasil studi mengemukakan bahwa produktivitas cenderung meningkat pada kelompok 1 dan kelompok 2. Dalam studi Hawthorne itu, Elton Maya bersama Fritz J. Roethlisberger dan William J. Dixon meneliti lebih lanjut hasil studi Hawthorne. Adapun Hawthorne Effect itu diantaranya yang pertama, perhatian manajemen dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, kelompok informal mempunyai pengaruh yang positif terhadap produktivitas. Kita lanjut ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan konsep sosial, psikologi, dan juga antropologi. Pendekatan ilmu perilaku mempelajari tentang
perilaku manusia yang didorong oleh kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Pendekatan ilmu perilaku juga mempelajari tentang keterbatasan manusia. Teori perilaku manusia dalam pendekatan ilmu perilaku ini cukup kompleks atau rumit untuk dilaksanakan seorang manajer. Adapun kontribusi dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kontribusi. Kontribusi yang pertama yaitu pentingnya kebutuhan sosial. Yang kedua, proses dan dinamika kelompok. Keterbatasannya diantaranya, yang pertama, konsep manusia sosial tidak menjelaskan sepenuhnya tentang perilaku manusia. Perbaikan kondisi kerja tidak mampu meningkatkan prestasi kerja, malah cenderung menurunkan prestasi kerja karena pekerja cenderung menjadi lebih santai dalam bekerja. Yang kedua, terdapat faktor lain selain faktor sosial yang mendorong prestasi kerja. Yang keempat, ada aliran ilmu manajemen. Dia menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif diantaranya, yang pertama dia menggunakan teknik riset operasi dan manajemen sains. Yang kedua, dikembangkan oleh tim riset dari Inggris yang kemudian ditiru oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua dengan penggunaan komputer untuk model matematika yang digunakan ke dalam industri. Yang ketiga, model operasi riset yang dikembangkan seperti critical path method untuk merencanakan proyek, teori antrian, manajemen operasi seperti penggunaan economic order quantity dalam pengendalian persediaan, simulasi, analisis BEP, programisasi linear atau linear programming. Yang terakhir, kita akan membahas aliran manajemen modern atau aliran kontemporer. Ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan sistem. Sistem adalah gabungan sub-subsistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, dan sistem atau organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan. Ada dua sistem yang digunakan dalam aliran manajemen modern, di antaranya yang pertama itu ada sistem tertutup, yaitu sistem yang berfokus pada hubungan internal dan mengabaikan pengaruh lingkungan luar, seperti kesatuan pemerintah, wewenang, kendali, dan juga tanggung jawab. Yang kedua itu adalah sistem terbuka, yaitu proses transformasi input menjadi output dan feedback terhadap lingkungan. Yang kedua ada pendekatan situasional. Adalah pendekatan dengan pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Tugas manajer adalah, dalam pendekatan situasional, tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan juga waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.